berlapis pelangi, cahayanya berseri-seri, indah. Seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Takjub nian aku memandangnya, indahnya alam semesta. Betapa indah ciptaan Tuhan, diresapi semua insan. Kalau kau mengajakku bertanding, sudah lama aku kalah. Kalau kau mengajakku bersaing, sudah lama aku lemah. Kalau kau mengajakku tampil saling, sudah lama. Seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Pepatah peribahasa ini kita semua hafal di luar kepala, teman-teman. Sangat familiar sekali. Tetapi di dalam implementasinya, di dalam aktualisasinya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WK Channel YouTube Nanti Wijaya, teman-teman. Kali ini kita kembali di forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan. Kita sharing lagi, kita sinau lagi, kita belajar lagi bareng-bareng. Kebetulan saya sedang menengok sawah. Ini sawah orang, bukan sawah sendiri. Lintasan dari ayat-ayat semesta itu begitu menggelitik lah, makanya saya berhenti sejenak, saya luangkan waktu ketika melihat padi yang sebagian mulai tumbuh dan sebagian sudah mulai berisi, pelan-pelan mulai menunduk. Butuh waktu beberapa lama lagi musim panen tiba, teman-teman. Saya jadi teringat ketika masih kecil dulu akan sebuah peribahasa seperti ilmu padi lah, makin berisi, makin menunduk. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Jadi kita bisa, kita mampu, tetapi kita tidak boleh sombong. Bukan cuma sebatas teks, bukan cuma sebatas kata kalimat, tetapi konteks subteksnya seperti apa ini harus benar-benar jernih, harus benar-benar kita pahami, karena ada banyak pesan dan makna yang tersembunyi di balik semua kata. Di sini kita harus memahami dengan kejernihan. Kita bisa jernih, kita bisa mendapatkan audio, mendapatkan sudut pandang yang jelas itu kalau kita bisa berjarak, kita bisa presisi, kita bisa mendapatkan keseimbangan, teman-teman. Tanpa itu semua pasti akan bias. Begitulah hal yang kadang kita lupa lah ketika kita nggak bisa berjarak, baru menerima statement pendapat orang lain, kita udah kebakaran jenggot. Itu karena kita gagal, nggak bisa berjarak. Bukan cuma dengan kata kalimat dari orang lain, tetapi termasuk kita tidak berjarak dengan pengetahuan ataupun pemahaman yang sudah menjadi persepsi dan pengetahuan kita selama ini. Itu juga persepsi, tidak mutlak. Jadi kalau kita kritik, itu bukan cuma persepsi orang lain, tetapi juga cara berpikir kita, sudut pandang kita, sikap kita, kontrol
harmoni emosional kita itu harus kita kritikin teman-teman. Ini yang kadang kita lupa, lost control, kita lebih terjebak teks yang dari luar. Kita sudah belum apa-apa, larut terbawa dengan konflik permasalahan dari luar. Disitulah kalau kita gunanya mempelajari dan memahami bahasa teks, subteks, konteks itu di situ. Kalau kita sudah bisa berjarak dengan diri kita sendiri, termasuk persepsi, termasuk pendapat, termasuk pemahaman, begitupun pengetahuan yang kita pahami hari ini, di situ kita artinya sudah tidak larut, sudah tidak berjarak, kita sudah tidak mengklaim bahwa kita merasa paling benar. Di situ tadi yang menjadi hambatan, kesulitan ketika kita mau tawaduk, ketika kita mau adab asor, ketika kita mau merendahkan diri. Karena apapun yang ada di semesta ini kita cuma dititipin sedikit saja pengetahuannya. Semua dari kasanah di semesta raya ini hanya kepunyaannya, kepemilikannya. Makanya nggak pantas, nggak patut belas kalau kita tuh mau sombong. Itulah esensi dari seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk, itu lebih kepada kontrol dari emosional, dari jarak, sudut pandang, persepsi, pengetahuan dari diri kita sendiri. Yang selama ini mungkin teman-teman lebih terjebak ketika sudah kebakaran jenggot, mendapatkan persepsi dari orang lain. Itu coba kita elaborasi sedikit saja. Contoh, kalau teman-teman sudah berjarak, hatinya selesai, kebutuhan dasarnya terpenuhi, hubungan komunikasi dengan keluarga baik, kita nggak bicara terpenuhi, ini bukan dalam bicara skala banyak sedikit, tapi menurut kadar komposisi kebutuhan kita masing-masing. Lingkungan baik, komunikasi ke keluarga juga berjalan. Pasti ketika kita punya ide, gagasan, karena kita bicara sekarang dunia maya, internet, bikin status apapun, itu kita enjoy aja. Karena di dalam kesadaran dari relung hati yang paling dalam itu kita tidak punya untuk menyerang siapapun. Itu sebenarnya sebuah kode simbol yang menjadi kontrol untuk diri kita sendiri. Dari afirmasi, proses, dan pengalaman, laku diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa cuman melihat sekilas dari teks bahasa menurut persesinya. Kalaupun orang lain mau memberikan komentar, sudut pandangnya ataupun pemahamannya itu wajar, sah-sah saja, dan boleh-boleh saja. Apapun statementnya, ini harus kita hargai. Kalau kita bisa mengontrol emosi, kita bisa mengendalikan diri, kita cuma beri jawaban satu simpel saja kok. Nggih Mas, panjenengan lurus, sampean betul, itu aja udah selesai. Kita nggak perlu keras, kita nggak perlu membuat perlawanan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan kesadaran yang utuh tadi. Karena ilmu padi makin berisi makin merunduk ini, justru orang itu akan bingung sendiri. Yang itu yang kita harapkan ketika orang menyerang kita, kita nggak merespon, kita lembut seperti tai chi. Pada akhirnya menjadi daya hentak. Semakin kencang orang menyerang kita, akan semakin kencang pula daya baliknya. Yang kita punya esensi satu, kegelisahan. Kegelisahan yang pada akhirnya menjadi sebuah energi untuk menemukan cahaya, kesadaran yang bisa dibuka dan dilakukan oleh masing-masing pelaku dan pejalan sunyi. Proses spiritual itu terjadi karena esensi keinginan hati untuk mencari tanda-tanda kebesarannya yang meliputi semesta raya beserta isinya, teman-teman. Dengan kita dikasih sedikit saja tanda-tanda bukti kebesarannya, membuat kita berpikir, pada akhirnya kita tawaduk seperti ilmu padi, makin berisi makin berunduk. Itu mudah-mudahan memberikan kesadaran, memberikan keheningan, memberikan jeda untuk kita mau istirahat, meluangkan waktu 5 sampai 10 menit
dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam kesendirian, bahwa kebesaran Sang Maha Kuasa itu sangat luar biasa. Bukan karena semangat, bukan karena kerja keras kita, bukan karena pinter, bodoh, ataupun pandainya kita. Kita cuma mengharapkan satu, mahabbah, kecintaan Tuhan yang akan menjadi penolong kita melalui Nur Muhammadnya. Tetapi meskipun begitu, dalam kita memaksimalkan rohaniah spiritual ini, kita tetap jangan melupakan esensi syariat. Usaha itu harus maksimal. Ikhtiarnya jangan dirubah dengan esensi kejujurannya, disiplinnya, tanggung jawabnya, ketertibannya, istiqomahnya. Terus menerus ketika dalam situasi ramai ataupun sepi, kita semata-mata hanya karena mahabbahnya, hanya karena cintanya. Itulah sebenarnya kedalaman yang sangat luar biasa dari sepenggal sedikit ayat-ayat semesta lah, ilmu padi semakin berisi makin merunduk. Ini sangat sedikit sekali ya, masih banyak rahasia-rahasianya yang tentunya saya sendiri juga masih harus belajar banyak. Karena kan sedikit sekali yang saya pahami, yang ini saya bagikan ke teman-teman pemirsa setia WK channel YouTube Nadi Wijaya. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan lah buat kita untuk semakin fokus di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tetap semangat, terus jaga akal sehat, cek niat, serta terus banyakin sholawat. Sebentar lagi panen tiba. Jaga kesehatan, jaga kerukunan. Mudah-mudahan hari raya panen itu juga menjadi hari raya kebahagiaan buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire Dolover. Yes. Embun pagi berlapis cahayanya berseri-seri, indah nian menghiasi bumi.